Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan dan kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang begitu banyak dan begitu besar kepada kita semua. Dan kalimat ini, kalimat pujian yang Allah ajarkan dan perintahkan kepada kita untuk memuji Allah, alhamdulillah, adalah kalimat yang setidaknya menggambarkan bahwasannya kita mengingat Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Pada jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat menarik untuk sama-sama kita renungi. Disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang duduk bersama sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, "Iqra' alayya al-Qur'an." Wahai Abdullah, bacakan kepadaku Al-Quran. Ya Rasulullah duduk bersama Abdullah bin Mas'ud. Gurunya siapa? Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, muridnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW katakan kepada Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah, Iqra' alayya Al-Quran. Bacakan kepadaku Al-Quran. Qultu ya Rasulullah. Maka aku berkata, yaitu Abdullah bin Mas'ud berkata, wahai Rasulullah, kaifa aqra'u 'alaika wa innama unzila 'alaik. Wahai Rasulullah SAW, bagaimana saya membacakan Al-Quran kepadamu, sedangkan Al-Quran ini diturunkan untukmu, atau diturunkan lewatmu, wahai Rasulullah SAW, untuk disampaikan. Maka Abdullah bin Mas'ud ketika mendengar Rasulullah SAW meminta dibacakan Quran oleh beliau, oleh Abdullah bin Mas'ud, maka Abdullah bin Mas'ud merasa tidak enak. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah adalah orang yang paling memahami Al-Quran dan paling baik bacaan Al-Qurannya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Qala inni ashtahi an asma'ahu min ghairi. Wahai Abdullah, aku menginginkan mendengarkan Al-Quran dari selainku. Jadi Rasulullah SAW ingin mendengar Al-Quran dari selain Rasulullah SAW. Qala, maka Abdullah bin Mas'ud berkata, fafatahtu surat An-Nisa. Maka aku buka surat An-Nisa. Artinya mungkin ada tulisan yang Abdullah bin Mas'ud tulis dari wahyu Allah Subhanahu wa taala saat itu. Di antaranya surat An-Nisa, maka dibuka oleh Abdullah bin Mas'ud, dibacakan. Faqara'tu alaih. Aku bacakan Al-Quran ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma balaghtu, maka ketika aku sampai di ayat Allah Subhanahu wa taala, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maka ketika sampai di satu ayat dalam surat An-Nisa, fakaifa, bagaimana, idza ji'na, apabila datang kepadamu waktu, min kulli ummatin, dari setiap umat datang kepadamu, wahai Muhammad, bisyahid, dengan satu saksi, wa ji'na bika ala haula'i syahida, dan kami datangkan kamu, wahai Muhammad, terhadap semua mereka, terhadap saksi-saksi ini sebagai saksi. Allah kumpulkan di hari kiamat ketika memutuskan untuk memasukkan seorang ke dalam neraka dan ke dalam surga. Setiap dari umat ada saksinya bahwasannya hujjah Allah telah sampai kepada mereka. Dan saksi-saksi ini ketika berkumpul, didatangkan Rasulullah untuk menjadi saksi atas mereka. Maka kata bin Mas'ud ketika dibacakan ayat ini, qala, dia berkata, Abdullah bin Mas'ud, nadartu ilaih, aku melihat kepada Rasulullah SAW, wa ainahu tadrifan, sedangkan matanya sudah basah, sudah mengalirkan air mata.
Hadis ini adalah hadis yang sahih, isnad sahih, yang diriwayatkan diantaranya oleh Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bayangkan sekelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya umat, sebaik-baiknya orang dan sefaham-fahamnya orang terhadap Al-Qur'an, masih butuh, masih mau duduk dan mendengarkan Al-Qur'an dari selainnya. Maka butuh terkadang, wahai para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan bukan terkadang, harus kita biasakan. Kita harus memiliki waktu untuk mendengarkan Al-Qur'an dibacakan kepada kita. Dikaji itu Al-Qur'an. Dibuka maknanya dari tafasir Al-Qur'an agar kita bisa memahami Al-Qur'an dan merenungi isi yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan hadis ini mendorong kita untuk bisa sama-sama membiasakan diri kita, menghilangkan gengsi kita. Bayangkan Rasulullah SAW meminta dibacakan Al-Quran kepada orang yang beliau ajarkan Al-Quran. Terkadang mungkin yang menyampaikan hak itu lebih mudah daripada kita. Terkadang seorang yang membacakan Al-Quran kepada kita mungkin dahulu muridnya kita, tapi ketika dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala itu bukan sebuah penghalang. Akan tetapi bagaimana hati kita memposisikan diri kita, yang dibacakan adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.